Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita kembali yaitu daring melalui Zoom meeting setelah sekian lama, kurang lebih 3000 tahun lamanya kita nggak Zoom ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali Zoom lagi. Baik, namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasan. Amin. Ya, baik, disimak. Kita bahas yang sudah diisi, yang salah boleh dibenarkan. Ya, ini buat acuan ketika nanti PAS ya. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada kalimat takbir. Apa kalimat takbir? Allahu Akbar. Kemudian ada kalimat apa lagi? Kalimatun thayyibah, banyak anak-anak yang kita pelajari hauqalah. Nah, ada takbir Allahu Akbar, ada istighfar, astagfirullah, dan kalian harus mengetahui singkatan-singkatannya. Ya, nanti disuruh baca ta'awud. Nah, apa ya ta'awud? Bingung deh. Dia harus tahu. Ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian basmalah dan masih banyak yang lainnya. Nomor 2, mengucapkan la haula wala quwata illa billah dapat menghindari diri dari apa? Takabur dan sombong. Ya, yang D. Kemudian nomor 3, jika kita mengalami kesulitan, kalimat thayyibah yang dapat diucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tarji, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji? Terkena musibah. Ya, apabila terkena musibah. Tidak hanya untuk mendengar orang yang meninggal saja ya, tapi ketika mendapat musibah pun kita dianjurkan, disunahkan mengucapkan tarji. Nomor 4, Allah berfirman, sungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Kita lanjut, nomor 5. Di bawah ini terjemahan kalimat hauqalah yang benar adalah yaitu yang D. Iya, suara tamak kedengaran ya. Tiada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6. Ini soalnya mudah-mudah ya. Anak-anak Bapak yakin sampai nomor 6 ini nggak ada yang salah nih. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. 7. Allah mempunyai sifat Al-Qawi yang artinya Maha kuat. 8. Allah, arti sifat Allah Al-Qayyum adalah yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Beda dengan kita, kalau kita kan makhluk sosial yang tentu pasti memerlukan bantuan orang lain. Bahkan ketika meninggal pun kita masih perlu gak bantuan orang lain? Perlu gak? Perlu ya? Iya perlu. Kita perlu bantuan orang lain. Masa ada yang meninggal dia mandi sendiri, dia kafanin sendiri, dia gotong mayatnya sendiri ke masjid, dia nyolatin sendiri, dia ngubur sendiri, nggak ada. Semuanya ketika meninggal pun masih butuh bantuan orang lain. Maka nggak boleh hidup di dunia, nggak boleh sombong. Nah ini salah satu daripada pengalaman hikmah kita mengimani kalimat hauqalah. Kemudian nomor 9,
orang yang menghafal Asmaul Husna akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa hadisnya yang menghafalkan Asmaul Husna, jumlahnya ada 99, dia masuk ke dalam surga. Ada yang hafal Asmaul Husna di sini? Siapa? Coba ayo. Apaan Mbak Syasha? Coba. Biasanya kalau pakai lagu, pakai nada, itu akan lebih mudah menghafalnya ya. Dibanding kita cuma Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Nah, lebih enak pakai lagu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nah, itu lebih mudah menghafalnya. Sering-sering didengerin, gak usah dihafalin. Sering didengerin aja. Insya Allah nanti hafal. Kalau udah hafal, janjinya Allah apa? Masuk ke dalam surga. Masa ya Allah bohong? Nggak mungkin Allah bohong, mustahil. Ya. Kemudian nomor 10. Bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan dari makhluknya karena dia berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawi atau Al-Qayyum? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kalau Al-Qawi artinya apa? Allah. Yang maha Kuat. kuat. Kalau Al-Baqi. Ya. Apa Al-Baqi? Gimana? Ya udah ganti deh yang gampang deh. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Kalau Ar-Rahim maha Penyayang. penyayang. Sifatnya Allah Ar-Rahman itu untuk semua makhluk yang ada di dunia. Mau itu orang Islam, mau itu orang kafir, mau itu siapapun itu, binatang pun apapun, dapat sifatnya Allah yang berbunyi Ar-Rahman. Maha kasih. Allah ngasih orang kafir rezeki. Allah ngasih binatang rezeki. Gitu. Tapi Ar-Rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah untuk orang-orang tertentu, terutama kita nih sebagai umat Muslim. Gitu. Maka sepantasnya kita mengamalkan, meyakini, yaitu adanya Asmaul Husna. Nomor 11, salah satu contoh meneladani sifat Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Gemar memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu. Ya, gemar memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu. Ya, mampu. 12, hari berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia disebut, ini gampang, hari kiamat. Nomor 13, Allah berfirman, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Terdapat pada Quran surat Ayat 11. Al-Hajj ayat 11 atau ayat 7? 11. Al-Hajj ayat 11. Yang benar. 11. Yakin ayat 11? Benar. Kalau salah, push up sepuasnya ya. 7. Ayat 7. Oh, ayo yang salah siapa tuh? Nah, dibenerin ya. Kita lanjut. Nomor 14. Hari kiamat disebut juga Yaumul Jaza, yang artinya Bukan. hari pembalasan. Nomor 15. Hari keguncangan adalah arti dari hari Yaumul Zalzala. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila aku guncangkan dunia ini, bumi ini dengan guncangan yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Hancur semuanya. Ya, kalau arti Yaumul Hasyar apa? Di mahsyar. Hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Kalau Yaumul Mizan? Perhitungan. Hari
Perhitungan. Belum tepat. Apa? Hari kebangkitan. Hei, Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yaumul Mizan. Pertimbangan amal baik dan buruk. Pertimbangan amal baik dan buruk. Kalau yaumul hisab. Nah, ini baru nih apa yaumul hisab? Hari pembalasan. Hei, Hari Apa? akhir. Hari pertimbangan amal. hari Akhir. yaumul hisab. Akhir. Hari perhitungan. Hari perhitungan. Oke. Bapak mau nanya yang on kamera di sini. Ada Nova. Oke, Nova. Aku on kamera, nggak on kamera. Untuk Mau nanya Nova nih. On kamera. Coba audionya diaktifkan, Nova. Ya. Ya, yaumul jaza apa, Nova? Ayo. Ya, Hari betul. pembalasan. Ya, oke. Yaumul mizan. Ya, betul. Oh, belum ya? Yaumul mizan. Hari Hari pertimbangan. pertimbangan. Ya, satu lagi terakhir. Yaumul zalzalah. Hari goncangan. Keguncangan. Fauzan Fadilah. Halo. Fauzan, yaumul hisab apa, Fauzan? Hisab. Nggak tahu. Iya, bendera putih di ini ya, dikibar-kibarkan ya. Nyerah apa, nyerah gitu. Oke, Davin Aurel. Bukan. Yaumul hasyr. Hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Oke, bagus. Satu lagi. Yaumul haqqah. Hari Iya, belum tepat. Apa yaumul haqqah, anak-anak? Hari ketiduran. Kok ketiduran? Kebenaran. Jangan ketiduran ya. Ketiduran kebablasan nanti. Oke, dihafal ya. Arti-artinya yaumul akhir, hari akhir. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul jalzalah, hari keguncangan. Yaumul hasyr, hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Kemudian yaumul haqqah, hari kebenaran. Yaumul jaza, hari pembalasan. Ada 8 nama lain daripada hari kiamat. Baik, kita lanjut. Nomor 16. Orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir disebut apa? Kafir. Ya, berarti kalau dia tidak percaya adanya hari kiamat, dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, disebutnya kafir. Nah, selain orang Islam disebutnya kafir. Gitu ya. Non muslim. Kafir non muslim sama aja ya. Pak, nomor 15 apa, Pak? Nomor 15 E. Oh, nggak ada ya. Nomor 15 yang D. Yaumul zalzalah. Nomor 16 C. Nomor 17 berkunjung ke rumah teman atau saudara dengan tujuan untuk bersilaturahmi disebut bertamu. Ya. Nomor 18. Apabila bertamu ke rumah teman atau saudara, sikap kita sopan dan sopan dan santun. Jangan semaunya, masuk aja, tidur aja, minum ngambil sendiri. Emang rumah nenek. Jangan ya. Kita sudah belajar gimana adab-adabnya ketika kita bertamu. Yang pertama apa diantaranya? Mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, kita mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, setelah mengucapkan salam, kita tidak boleh menghadap ke pintu, tapi kita harus membelakangi pintu. Diamalkan nggak tuh anak-anak? Enggak. Dipraktikan nggak?
Enggak Pak, orang saya enggak kemana-mana Pak, di rumah terus Pak. Nyampur saya Pak sama pakaian kotor. Loh ngapain? Ya, dipraktekkan nanti ya. Naila Saskia misalnya bertamu ke rumahnya Kaira. Itu. Atau misalnya nanti Afan Basyasha bertamu ke rumahnya Sabrina. Ngerjain tugas. Gitu ya. Bertamu dipraktekkan yang sudah kita pelajari. Nanti akan ingat terus. Gitu. Ilmu, ini Bapak kasih tahu ya. Ilmu akan bermanfaat, akan kerasa nikmatnya ketika sedikit tapi kita amalkan. Tuh anak-anak. Daripada banyak kita nggak amalkan, kita nggak aplikasikan kehidupan kita sehari-hari buat apa? Sedikit tapi kita amalkan. Insya Allah bermanfaat. Ya, kita lanjut. Bermanfaat. Jangan. Bertamu merupakan salah satu cara untuk menyambung Persaudaraan. Bagus. Nomor 20, tidak melakukan hal yang mencurigakan. Merupakan salah satu adab ketika bertamu. Ya. Nomor 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Apa? Dalam ayat tersebut memerintahkan kita apabila masuk ke rumah orang harus mengucapkan salam. Pintu. Ya, jangan langsung buka pintu ya. Ntar diteriakin orang lagi. Nomor 22. Teguh pendirian dalam Islam disebut istiqomah. Kalau istihoroh, apa istihoroh? Ada yang tahu? Tahu? Tahu. Taunya tahu. Ada yang tahu? Gimana nih? Istihoroh. Istihoroh itu minta petunjuk sama Allah ya. Kalau tawakal apa tawakal? Tahu. Ada yang bisa jawab? Tawakal itu Tidak bisa. Apa tawakal? Berserah diri. Hanan, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau melaksanakan yang namanya tawakal, kita harus usaha dulu ya. Kita usaha dulu. Kemudian setelah usaha kita berdoa, setelah itu baru kita tawakal. Jangan langsung kita nggak usaha, kita nggak doa, tahu-tahu tawakal, kita pasrah aja. Nggak bisa. Contoh kita mau dapat uang, kita nggak usaha, kita nggak doa, kita di rumah aja tawakal, nunggu Allah ngasih uang dari langit. Atau minta sama pesawat yang lewat, pesawat minta uang. Nggak bisa, nggak turun-turun, itu sampai kiamat kurang seminggu, nggak turun-turun. Tapi kalau kita mau tawakal berarti harus usaha dulu. Ya. Kalau qanaah apa qanaah? Ayo, ada yang bisa jawab? Enggak ada. Terima kasih hadiah. Ada. Umroh ke Malaysia. Oke. Ya. Qanaah menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngeluh. Ya, dikasih uang jajan 5.000 setiap sekolah. Ya udah, qanaah menerima apapun yang diberikan. Itu rezeki dari Allah melalui orang tua kalian. Ini enggak dikasih uang 5.000. Dikit banget mah. Gimana nanti aku jajan? Gimana nanti aku beli wafelo? Misalnya gitu. Jangan. Terima apa adanya. Wafelo ya, yang bisa makan wafelo siapa di sini? Bapak. Iya betul. Saya. Wafelo. Nomor 23. Sifat dermawan lawannya adalah kikir. Saya lanjut nomor 24. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah pada masa kekuasaan Raja
Namrud. Ya, Namrud. Ceritanya Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhalanya ya. Akhirnya katanya, oh no, patung yang besar no yang menghancurkan patung-patung yang kecil seperti itu. Ya, bohong. Tapi benar. 25 Nabi Ibrahim alaihissalam ayahandanya bernama Azar. Azar. Apa pekerjaannya Azar? Ada yang tahu? Membuat patung. Membuat patung. Yang disuruh jualan ke pasar siapa? Nabi Ibrahim anaknya. Tapi ketika di pasar beliau teriak, jangan dibeli, jangan dibeli, jangan dibeli, jangan dibeli, gitu. Tapi beliau nurut sama ayahnya, nih ya, nurut sama orang tuanya walaupun orang tuanya salah. Sini Ibrahim, kamu jual patung buatan ayah nih di pasar. Wah, dia ke pasar tuh, berangkat ke pasar, berangkat. Tapi sudah di pasar, jangan dibeli, jangan dibeli, jangan dibeli, gitu. Ya, dah coba di BS betulnya berapa, salahnya berapa? Betul semua. Ada yang salah semua? Ada? Gak ada. Awas salah semua. Ada yang salah semua? Afan Basyasha. Oh, wah Afan untuk tangan tuh. Wah, salah semua. Enggak lah, Hebat. betul Bapak semua. kasih jempol. Bagus. Yang benar semua bagus. Ya. Yang salah coba dibenarkan jawabannya. Yang salah 1. Gestur. 1. Yang salah 2. Alif salah 1 ya. Nggak ada. Yang salah 3. Banyak. Nggak ada. Ada. Yang Tidak betul ada. semua. Ada. Ori, hebat semua. Berarti ini calon-calon PAS nanti nilainya bagus-bagus nih. 100. Nggak boleh ya, pelajaran Bapak nggak boleh ada yang remedial. Wajib semuanya nilainya di atas KKM 70. Minimal pelajaran Bapak nilainya 80. Minimal. Ya, bisa nggak anak-anak? Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa belajarnya. Belajarnya jangan males. Ya. Nomor 26 bagian B. Baik. Kita lanjut. 26 kalimat tauqala digunakan untuk memohon pertolongan. Ya, pertolongan. Selain pertolongan boleh gak, Pak? Perlindungan. Boleh. 27 kalimat tauqala kita ucapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 28 Asmaul Husna berjumlah 99. Meneladani sifat Al-Qawi, hendaklah menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk Kebaikan ke manusia. Melakukan semua hal sendiri. kebaikan boleh, kekuatan untuk beribadah boleh. Apalagi? Udah. Belajar. Nomor 30. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Coba Iza, Syauki. Rukun iman ada berapa? Ada tuh 6. Coba Syauki sebutkan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada Nabi. amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Malaikat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Nabi atau Rasul. Yang kelima iman kepada kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liana Zahira. On kamera.
Wah, Liana Zaira mungkin lagi ini ya handphonenya. Oke, Alif. Halo Alif. Kayaknya logo, Pak. Halo, Pak. Halo, sehat? Nah, Alif yang larinya kenceng ya. Coba kamu sebutkan rukun iman yang pertama sampai ke-6. Ya, bagus. Oh, belum. Ayo, coba. Iman kepada Allah, Ya, iman kepada malaikat, ya, kepada kitab-kitab, ya. iman kepada nabi dan atau rasul, Ya. iman Terakhir. kepada Yang kelima. hari kiamat, Yang terakhir, iman kepada. qada dan qadar. Ya, bagus. Yang lain hafal ya, rukun iman ya. Nomor 31. Orang yang berkunjung ke rumah kita disebut tamu. Ya. 32. Sikap kita terhadap tamu yang tidak dikenal yang datang ke rumah kita. Menolak dengan sopan. Apa? Menghormatinya. Ada yang menghormatinya, ada yang menolak, ada yang waspada, ada yang apa lagi? Menghormati. Ada yang kagak keluar sama sekali. Ya, ini jawabannya bervariasi. Menghormati ya, boleh. Jawabannya bervariasi tentunya ya. Sebenarnya kalau akidah akhlak itu, jawabannya kebanyakan menurut logika kita, kebiasaan kita sehari-hari. Ya, ketika bertamu, misalnya orang bertamu yang nggak kenal, biasanya kan kita ada yang pura-pura nggak keluar. Ada yang menolaknya dengan sopan. Tapi yang lebih bagus, kita menghormatinya. Kita tanya, tujuannya apa? Aya naon? Gitu, ada apa? Gitu. Hayang daah, mau makan? Mau beli di market. Gitu, ya. Nomor 33. Orang yang suka memberikan hartanya tanpa mengharapkan balasan disebut Sedekah. apa? Sedekah. Dermawan. 34. Menyerahkan segala urusan hidup sepenuhnya hanya kepada Allah disebut tawakal. Nomor 35. Pekerjaan ayah Nabi Adam alaihissalam adalah pembuat patung. Oke, baik. Di BS juga bagian B-nya. Betul semua nih ya. Zidan betul berapa, Dan? Tadi apa? Wih, hebat. Siapa lagi Tadi nih? apa? Rayandra, betul berapa? Semua, Pak. Semua. Arlan, Fadila, betul berapa Arlan? Semuanya. Ada yang salah semua? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut bagian C ya. Terakhir, tuliskan kalimat qalqalah beserta artinya. Pakai bahasa Arab. Oke, pakai bahasa Arab. Nah, kalian nanti belajar menulis kalimat qalqalah dengan bahasa Arab. Kemudian latihan menulis Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Ya, pakai bahasa Arab. Kemudian 37. Sebutkan 2 saja perilaku orang yang mengamalkan sifat Al-Qayyum. Memperkuat iman dan takwa. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat baik kepada orang lain. Apalagi? Untuk manfaat pada orang lain. Ya. Terus? Nah, itu doang. Ini ada semua jawabannya di buku ya. Dibuka bukunya. Kemudian nomor 38. Apa arti Yaumul Mahsyar? Pada masyarakat. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Iya, betul. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nomor 39. Sebutkan 4 saja nama hari kiamat beserta artinya. Baik, Bapak mau dengar suaranya. Hari yang terakhir. Bapak mau dengar suaranya Adit. Pertimbangan Sebutkan, Dit. amal. 2 saja, Dit. Nama hari akhir beserta artinya, Dit. Halo, Adit. Diisi gak, Dit? Diisi ya.
Oke, audionya mungkin bermasalah. Di sini ada Amelia Cah namanya. Ya, di situ di monitor Bapak Amelia Cah. Coba sebutkan 20 nama hari akhir beserta artinya. Wah, banyak banget, Pak. 4 saja. Hari kebangkitan. Ya. Hari kebenaran. Ya. Adalah hari keguncangan. Ya. Umul syar. Hari berkumpul pada masyar. Ya. Betul. Nomor 40 terakhir. Rela itu. Sebutkan 3 ciri orang yang memiliki sifat dermawan. Rela berkorban dan tidak sombong. Rela berkorban, tidak sombong, lebih utama mementingkan kepentingan umum, kemudian memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu ciri orang yang memiliki sifat dermawan. Mau jadi orang dermawan? Mau banget. Nah, ini amalkan yang ini nih, rela berkorban. Kemudian tidak sombong, jangan angkuh. Ini enggak mentang-mentang misalnya dia uangnya banyak misalnya, sombong. Jangan, nggak boleh. Ya, lebih utama mementingkan kepentingan umum. Contoh apa? Kerja bakti. Ya, kerja bakti. Terus kepentingan umum apa lagi? Banyak yang lainnya. Membantu misalnya pembangunan masjid dan lain-lain. Itu salah satu ciri orang dermawan. Dan insya Allah akan menjadi orang dermawan. Orang yang dermawan yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, insya Allah hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, coba videonya diaktifkan semua. Bapak mau ambil gambar. Ya. Ini Hanan ganteng banget di sini ya. Baik, diaktifkan semua ya. Aisyah Zahra, Nur Aziza, Rayandra. Berat banget gue. Fania. Kaget. Oke. Slide kedua sebentar. Tetap tersenyum Pepsodent. Oke, slide ketiga. Sebentar. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak. Ada pertanyaan ya? Untuk besok pelajaran apa besok? Fikih ya. Besok fikih. Nah, kalian isi dulu nanti di rumah. Setelah itu besok akan kita bahas lagi. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Wal 'ashr innal insana lafi haqqi wa tawassaw bismillahi tawakkaltu la haula amin ya. Baik, terima kasih anak-anak, terima kasih juga buat wali murid yang selalu mensupport pembelajaran kita setiap harinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa makan siang, jangan lupa sholat zuhurnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru.